Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan rangkuman materi perkuliahan pada bab depreciation, impairments, and depreciation. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Karina Wahyunita dengan NPM akhir 143. Saya Nafi Ahyati dengan NPM akhir 148. Saya Mira Masyamsyari Putri dengan NPM akhir 140. Saya Gladys Di Cornelia Agri dengan NPM akhir 146. Saya Amika Puji Lestari dengan NPM akhir 149. Minta tolong di next. Baik, memasuki materi yang pertama yaitu pada LU1 ada penyusutan dengan metode alokasi biaya. Nah, bagi akuntan, penyusutan bukanlah soal penurunan nilai pasar atau valuasi, melainkan alokasi sistematis dari biaya perolehan aset menjadi beban selama manfaatnya. Nah, pendekatan ini digunakan karena sifatnya yang objektivitas, yaitu menilai harga pasar secara terus-menerus sangat sulit dan tidak pasti, dan menggunakan prinsip penandingan atau matching prinsip, yaitu perusahaan menandingkan biaya aset dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut selama masa pakainya. Nah, istilah terkait aset lainnya yaitu yang pertama ada penyusutan atau depreciation. Penyusutan atau depreciation yaitu untuk aset tetap berwujud seperti bangunan dan peralatan. Yang kedua ada depresi yaitu untuk pengurangan sumber daya alam seperti minyak, gas, atau batu bara. Yang ketiga ada amortisasi atau amortization yaitu untuk berakhirnya masa manfaat aset tidak berwujud seperti hak cipta. Next. Lalu di sini ada faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan. Yang pertama ada dasar penyusutan. Di sini rumusnya itu dasar penyusutan sama dengan biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu atau sisa. Nah, ada contoh, jika aset dibeli seharga $10.000 dan diperkirakan memiliki nilai sisa $1.000 di akhir masa pakainya, maka nilai yang disusutkan adalah kita mengurangkan harga perolehan yaitu $10.000 dengan nilai residu yaitu $1.000. Hasilnya adalah dasar penyusutannya sebesar $9.000. Yang kedua ada estimasi manfaat, yaitu jangka waktu suatu aset diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan. Masa manfaat ini seringkali lebih pendek dari umur fisik aset tersebut karena dua faktor. Yang pertama ada faktor fisik, yaitu seperti kerusakan alami, aus karena pemakaian atau kecelakaan yang membuat aset tidak bisa bekerja secara maksimal. Yang kedua ada faktor ekonomi atau fungsional. Di sini ada tiga. Yang pertama yaitu ketidakcukupan. Ini aset masih bagus, tapi sudah tidak mampu memenuhi tuntutan produksi yang meningkat. Yang kedua ada penggantian, yaitu munculnya aset baru yang lebih efisien dan ekonomis. Contohnya itu mengganti komputer lama dengan model yang terbaru. Yang ketiga ada keusangan, yaitu situasi umum di mana aset menjadi ketinggalan zaman. Jadi perlu diperbarui. Next. Lalu di sini kita akan membahas metode penyusutan. Metode yang pertama yaitu metode aktivitas atau activity method. Nah, di sini metode ini berasumsi bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas, bukan berjalannya waktu. Biaya penyusutan ini dihitung berdasarkan seberapa banyak aset tersebut bekerja, misalnya jam kerja atau unit produksi. Nah, rumusnya itu beban penyusutan sama dengan biaya perolehan dikurangi dengan nilai sisa yang dikalikan dengan jam penggunaan serta dibagi dengan total estimasi jam kerja. Nah, kelebihan dan keterbatasan pada metode ini untuk kelebihannya yaitu sangat baik dalam mencocokkan biaya dengan pendapatan. Jika produksi tinggi, penyusutan tinggi. Jika produksi rendah, penyusutannya juga rendah. Sedangkan keterbatasannya yaitu tidak cocok untuk aset yang nilainya menurun karena faktor waktu atau cuaca seperti bangunan. Nah, metode yang kedua yaitu ada metode garis lurus yang sudah kita pelajari sebelumnya.
Eh, Rumusnya itu adalah beban penyusutan sama dengan biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu dan dibagi dengan estimasi nilai manfaat. Nah, di sini kelemahan utamanya itu ada di kegunaan ekonomis dan biaya pemeliharaannya, serta untuk kegunaan ekonomi yaitu mengasumsikan bahwa kegunaan ekonomis aset sama setiap tahunnya. Dan sedangkan untuk biaya pemeliharaan yaitu mengasumsikan biaya perbaikan dan pemeliharaan besarnya sama setiap periode, padahal biasanya meningkat seiring bertambahnya usia aset. Next. Lalu yang ketiga ada metode beban menurun atau diminishing charge method. Di sini ada dua, yaitu yang pertama metode jumlah angka tahun. Di sini ada penyebut, yaitu penjumlahan dari angka tahun masa manfaat. Misalnya, jika umur aset itu 5 tahun, maka kita menjumlahkan 5 ditambah 4, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 1, yaitu 15 untuk menjadi penyebutnya. Lalu untuk pembilang yaitu jumlah tahun sisa umur manfaat pada awal tahun tersebut. Dan untuk hasilnya adalah beban penyusutan akan besar di awal karena pembilangnya besar dan menurun setiap tahunnya. Yang kedua ada metode saldo menurun, yaitu tarif tetap, yaitu 2 kali tarif garis lurus. Lalu untuk nilai residunya itu tidak dikurangi di awal perhitungan, namun penyusutan akan dihentikan jika nilai buku sudah mencapai estimasi nilai residu. Dan untuk hasilnya, karena nilai buku terus mengecil setiap tahun, maka beban penyusutan yang dihasilkan juga akan otomatis mengecil. Next. Lalu kita memasuki ke LO yang kedua, yaitu masalah penyusutan lain. Di sini yang pertama ada penyusutan komponen atau komponen depreciation. Sesuai dengan standar IFRS, perusahaan wajib menyusutkan setiap bagian dari aset tetap, yaitu PPE, secara terpisah jika bagian tersebut memiliki biaya signifikan terhadap total biaya aset dan memiliki masa manfaat yang berbeda. Di sini ada satu contoh, yaitu EuroAsia Airlines membeli pesawat seharga 100 juta euro. Pesawat tersebut dibagi menjadi 3 komponen utama untuk disusutkan menggunakan metode garis lurus. Jadi ini komponen utamanya itu ada 3, yaitu airframe, engine komponen, dan other komponen. Nah, untuk harga-harganya sudah tertera dan pemakaiannya juga sudah tertera. Jadi total akhirnya itu 8.600.000 euro. Nah, untuk jurnalnya itu kita menjurnal depreciation expense dan akumulasi depreciation equipment sebesar 8.600.000. Lalu, jika perusahaan tidak mengetahui biaya pasti dari masing-masing komponen saat pembelian, mereka dapat mengestimasikannya dengan beberapa hal di bawah ini, yaitu yang pertama ada harga pasar saat ini, yang kedua ada diskusi dengan ahli penilaian atau biasa disebut appraisal. Yang ketiga ada pendekatan wajar lainnya. Next. Lalu yang kedua ada penyusutan dan periode parsial. Nah, di sini perusahaan harus menentukan beban penyusutan untuk 1 tahun penuh terlebih dahulu, kemudian membaginya berdasarkan waktu kepemilikan aset tersebut dalam 1 tahun fiskal. Contohnya ini untuk contoh menggunakan metode garis lurus. Perusahaan Steeltex yang membeli mesin seharga $45.000 dengan umur ekonomis 5 tahun pada 10 Juni 2022. Nah, penyusutan 1 tahun penuh itu $45.000 ini dibagi dengan 5, yaitu 5 tahun, menghasilkan $9.000 untuk penyusutan 1 tahun. Nah, penyusutan tahun pertama atau parsial ini yaitu sama dengan 2/3 bulan, dan perhitungannya 2/3 bulan dibagi dengan 12 bulan dikali dengan $9.000, itu adalah nilai penyusutan 1 tahunnya, menghasilkan $5.000. Nah, perusahaan memiliki berbagai pilihan kebijakan untuk menangani periode parsial ini. Yang pertama itu ada nearest fraction of a year, yaitu berdasarkan pecahan tahun yang sebenarnya. Yang kedua ada nearest full month, yaitu membulatkan ke bulan terdekat. Yang ketiga ada half year convention, yaitu menganggap semua aset yang dibeli selama setahun sebagai kepemilikan setengah tahun, yaitu 6 bulan, terlepas
dari tanggal belinya. Yang keempat ada full year in year of akuisisi, yaitu mencatat penyusutan setahun penuh di tahun pembelian dan tidak ada di tahun pelepasan. Lalu yang terakhir ada non-in years of acquisition, yaitu tidak ada penyusutan di tahun pembelian, tapi pencatatan setahun penuh di tahun pelepasan. Nah, secara umum perusahaan itu harus menggunakan kebijakan yang dipilih secara konsisten dari tahun ke tahun. Jadi itu tidak bisa diubah semendadak itu. Jadi harus konsisten setiap tahun untuk penggunaan metodenya. Next. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Karina. Saatnya kita bahas mengenai depreciation and replacement of property, plant, and equipment. Ya, terdapat kesalahpahaman nih yang umum bahwa penyusutan menyediakan dana untuk menggantikan properti pabrik dan peralatan. Sebenarnya penyusutan hanyalah mengalokasikan biaya aset selama masa manfaatnya. Sama seperti beban lainnya, penyusutan itu mengurangi laba bersih, namun penyusutan adalah beban non-kas yang tidak melibatkan pengeluaran kas pada saat ini. Untuk dana untuk mengganti aset sebenarnya berasal dari pendapatan atau pendapatan yang dihasilkan melalui penggunaan aset tersebut. Tanpa adanya pendapatan, penyusutan tetap terjadi, tetapi tidak ada aliran kas masuk yang terkumpul untuk mengganti aset di masa depan. Nah, di sini aja contoh bahwa ada sebuah bisnis mulai beroperasi dengan aset tetap senilai $500 yang memiliki nilai guna masa hidup selama 5 tahun. Di sini terdapat laporan posisi keuangan perusahaan pada awal periode, yaitu dengan plan aset sebesar $500.000 sebelah debit, lalu sebelah kreditnya ada equity 500.000 juga. Jadi kalau kita susutkan selama 5 tahun dengan tidak adanya pendapatan, maka di tahun 1, 2, 3, 4, 5 itu hasilnya adalah kosong. Maka nanti jurnalnya akan plan aset sebelah kredit sama dengan 0, lalu equity sebelah kredit sama dengan 0. Nah, ini terjadi jika sebuah perusahaan memiliki aset tapi tidak menghasilkan pendapatan selama 5 tahun, maka nilai aset dan ekuitas akan habis menjadi 0 karena beban penyusutan tahunan tanpa adanya kas yang tersedia untuk membeli aset yang baru. Selanjutnya, yang ketiga yaitu revision of depreciation rate. Tarif penyusutan hanyalah sebuah estimasi berdasarkan pengalaman masa lalu. Oleh karena itu, standar IFRS mengharuskan perusahaan untuk meninjau nilai residu dan masa manfaat aset setiap tahun dan merevisinya jika diperlukan. Perubahan estimasi harus dilaporkan pada periode berjalan dan periode mendatang atau prospektif. Perusahaan tidak boleh mengubah hasil yang dilaporkan sebelum retrospektif atau mencoba mengejar atau catch up periode masa lalunya. Penyebab dari perubahan ini itu terjadi karena estimasi dapat berubah karena adanya kerusakan fisik yang tidak terduga, adanya kegelisahan teknik, atau sebaliknya. Prosedur pemeliharaan yang lebih baik dapat memperpanjang masa pakai melebihi periode yang diperkirakan semula. Di sini ada contoh Nestle membeli mesin seharga CHF 90.000 dengan estimasi umur 20 tahun dengan depresinya 4.500 per tahun. Pada tahun ke-11, sisa umur mesin direvisi menjadi 20 tahun lagi sehingga total umur mesin menjadi 30 tahun. Selama 10 tahun pertama, Nestle mencatat depresiasi terlalu tinggi sebesar CHF 1.500 per tahunnya. Dengan total CHF-nya itu 15.000 dibandingkan jika menggunakan estimasi 30 tahun sejak awal. Akibatnya, estimasi lama tersebut, nilai beban penyusutan menjadi terlalu tinggi atau overstate dan laba bersih menjadi terlalu rendah atau understate selama 10 tahun. Dapat kita lihat, jadi seperti ini depresiasinya dengan nilai bukunya.
Lalu, setelah itu, Nestle itu harus melaporkan perubahan estimasi ini pada periode saat ini dan periode mendatang. Perusahaan tidak boleh melakukan perubahan apapun pada hasil yang telah dilaporkan sebelumnya. Selain itu, perusahaan juga tidak menyesuaikan saldo awal maupun berusaha mengejar ketinggalan atau catch up untuk periode-periode sebelumnya. Dengan alasan perubahan estimasi merupakan bagian yang berkelanjutan dan melekat dalam setiap proses estimasi. Penyesuaian ulang yang terus menerus terhadap periode-periode sebelumnya akan terjadi akibat revisi estimasi, kecuali jika ditangani secara prospektif. Oleh karena itu, tidak ada jurnal yang dibuat pada saat perubahan estimasi terjadi. Beban penyusutan pada periode berikutnya dengan asumsi penggunaan metode garis lurus ditentukan dengan membagi nilai buku sisa dikurangi dengan nilai sisa dengan umur ekonomi sisa yang diestimasikan. Sini kan ada mesinnya dengan di harga 90.000, lalu dikurangi dengan akumulasi depresiasinya sebesar 45.000, lalu dikurangi book value dari mesin akhir 10 tahun sebesar 45.000. Dikurangi maka nilai bukunya adalah 45.000. Lalu nilai buku itu dibagi 20 tahun dari penyusutannya, maka menghasilkan 2.250. Maka nanti pada tahun 20 depannya jurnal akan dicatat sebagai beban depresiasi di sebelah debit sebesar 2.250 dan akumulasi depresiasi mesin sebelah kredit sebesar 2.250. Lalu kita masuk ke learning object ketiga, yaitu impression atau penurunan nilai. Yang pertama kita membahas recognition impressment, yaitu pengakuan penurunan nilai. Sebuah aset tetap dikatakan mengalami penurunan atau impair ketika perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset tersebut, baik melalui penggunaan maupun penjualan. Nah, untuk uji penurunan nilai itu terdapat indikator, maka dilakukan pengujian membandingkan carrying amount atau nilai tercatat dengan recoverable amount atau jumlah yang terpulihkan. Untuk menentukan recoverable amount yang lebih tinggi, antara lain kita memerlukan fair value less cost to sell sama value in use. Lalu cara pengakuannya yaitu pertama, jika carry amount lebih tinggi daripada recoverable amount, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian penurunan nilai atau impairment loss. Jika recoverable amount lebih tinggi, maka tidak ada penurunan nilai yang dicatat. Ini dapat di jurnal dengan ayat jurnal. Loss in impairment itu sebelah debit, lalu sebelah kreditnya akumulasi depreciation. Selanjutnya, kita membahas reversible of impairment loss atau pemulihan kerugian penurunan nilai. Jika di tahun-tahun mendatang jumlah terpulihkan atau recoverable amount suatu aset menjadi lebih tinggi daripada nilai tercatatnya atau carrying amount, maka kerugian penurunan nilai yang pernah dicatat sebelumnya dapat dipulihkan dengan memiliki batasan yang tentunya. Jumlah pemulihan itu dibatasi. Nilai tercatat aset setelah pemulihan itu tidak boleh melebihi nilai tercatat yang seharusnya ada jika penurunan nilai tersebut tidak pernah terjadi di masa lalu, atau tidak boleh melebihi biaya historis setelah penyusutan normal. Untuk penyatatannya, pemulihan ini dilaporkan dalam bagian other income and expense di laporan laba rugi. Dengan jurnalnya, accumulated depreciation ini bisa equipment di sebelah debit, lalu kreditnya itu recovery of impairment loss. Selanjutnya ada cash catering unit atau CGU. Yang ini berisikan jika di tahun-tahun mendatang jumlah terpulihkan atau recoverable amount suatu aset menjadi lebih tinggi daripada nilai tercatatnya atau carrying amount, maka kerugian penurunan nilai yang pernah dicatat sebelumnya dapat dipulihkan. Konsep ini diterapkan jika penilaian penurunan tidak bisa memungkinkan dilakukan pada satu aset tunggal karena aset tersebut hanya menghasilkan arus kas bila dikomunikasikan dengan aset lainnya. Contohnya seperti jika sebuah divisi permesinan memproduksi
barangnya hanya bisa dijual melalui divisi pengemasan. Maka kedua divisi tersebut harus dievaluasi bersama satu GCU dalam penilaian penurunan nilai. Lalu yang terakhir ada impairment of asset to be disposed of. Aset yang dilepas atau dijual harus dilaporkan dalam nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih atau disebut lower of cost or net realizable value atau LCNRV. Eh, ini maka arti dari penyusutan sendiri itu perusahaan tidak lagi melakukan penyusutan atau amortisasi pada aset yang ditunjukkan untuk dilepas selama periode kepemilikannya. Eh, karakteristik aset yang digunakan itu aset yang ditunjukkan untuk dilepaskan diperlakukan mirip seperti persediaan atau inventory karena perusahaan bermaksud memulihkan nilai melalui penjualan, bukan melalui operasional berkelanjutan. Lalu untuk penyelesaian nilainya atau write up atau write down, perusahaan dapat mencatat kenaikan atau penurunan nilai aset tersebut pada periode mendatang. Asalkan nilai setelah kenaikan tidak pernah melebihi nilai tercatat aset sebelumnya karena penurunan nilai awal. Untuk penyajian laporannya, kerugian atau keuntungan terkait aset ini harus dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan operasional dalam bagian other income and expense. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada depletion atau penipisan. Nah, jadi sumber daya alam itu merupakan aset yang akan dikonsumsi. Nah, akuntansi itu untuk aset ini mirip dengan penyusutan atau depresiasi. Namun untuk sumber daya alam kita menyebutnya dengan penipisan atau depletion. Nah, ada tiga jenis pengeluaran utama yang perlu dicatat. Yaitu yang pertama ada biaya praeksplorasi. Jadi biaya praeksplorasi ini merupakan biaya yang dikeluarkan sebelum perusahaan itu mendapatkan hak akses. Misalnya biaya survei seismik. Nah, karena sifatnya spekulatif, maka biaya ini tuh biasanya langsung dibebankan atau diakui sebagai beban saat terjadi. Lalu ada biaya eksplorasi dan evaluasi atau INI. Nah, ini merupakan biaya seperti survei, pemetaan, dan pengeboran untuk mencari cadangan. Yang mana perusahaan itu punya dua pilihan kebijakan, antara menghapusnya langsung saat terjadi atau mengapitalisasi dalam artian menyimpannya sebagai aset sambil menunggu hasil evaluasi. Lalu yang ketiga ada biaya pengembangan. Nah, biaya pengembangan ini maksudnya tuh setelah cadangan terbukti, biaya untuk membangun infrastruktur seperti tambang dan terowongan itu dikategorikan sebagai biaya pengembangan. Biaya pengembangan ini bentuknya bisa seperti peralatan berwujud. Jadi peralatan seperti mesin berat yang bisa dipindahkan ini tidak dimasukkan dalam dasar penipisan melainkan disusutkan secara terpisah. Lalu peralatan tidak berwujud, itu biaya seperti pengeboran, terowongan, dan lubang tambang itu tidak memiliki wujud fisik, maka dimasukkan ke dalam dasar penipisan. Lalu ada biaya restorasi. Ini jika perusahaan wajib mengembalikan lahan ke kondisi semula setelah tambang habis, maka biaya ini juga harus dimasukkan ke dalam dasar penipisan. Next. Selanjutnya ada metode penipisan atau perhitungan unit produksi. Nah, perusahaan itu biasanya menggunakan metode unit produksi, yang mana rumusnya ini biaya per unit sama dengan total biaya dikurangi dengan nilai sisa lalu dibagi dengan total perkiraan cadangan. Contoh kasusnya, perusahaan Makledi itu memperoleh hak lahan seharga 50.000 euro, biaya eksplorasinya 100.000 euro, dan biaya pengembangannya 850.000 euro. Maka total biayanya itu 50.000 ditambah 100.000 ditambah 850.000 sama dengan 1 juta euro. Dengan perkiraan cadangan itu 100.000 ons, maka perhitungannya itu 1 juta euro dibagi dengan 100.000 ons sama dengan 10 euro per ons. Nah, jika diketahui tahun pertama perusahaan itu menghasilkan 25.000 ons, maka beban penipisan tahun itu adalah 25.000 ons dikali dengan 10 euro, yang mana hasilnya itu 250.000 euro. Nah, penjurnalannya itu persediaan ada di debit sebesar 250 euro dan akumulasi penipisan itu di kredit sebesar 250 euro. Next. Selanjutnya ada likuidasi dividends.
Nah, yang pertama ada perubahan estimasi. Perubahan estimasi cadangan atau revision of estimates itu dalam industri sumber daya alam. Angka cadangan misalnya jumlah minyak atau batu bara di dalam tanah itu hanyalah sebuah estimasi. Karena seiring berjalannya waktu, teknologi pengeboran yang lebih canggih atau data baru itu bisa membuat estimasi awal yang salah. Nah, mengapa ini dilakukan? Karena saat perusahaan menemukan informasi baru, mereka harus memperbarui cadangan yang dapat dipulihkan atau recoverable reserve. Nah, bagaimana perlakuan akuntansinya? Yaitu dengan menggunakan pendekatan prospektif, yang mana artinya perusahaan itu tidak perlu mengoreksi atau mengubah catatan akuntansi tahun-tahun sebelumnya. Caranya, biaya yang tersisa itu dibagi dengan estimasi cadangan yang baru. Hasilnya, beban penipisan per unit di tahun berjalan dan tahun-tahun mendatang itu akan berubah atau disesuaikan. Nah, ini adalah cara yang paling praktis karena memang sulit untuk mengetahui angka pastinya sejak awal. Lalu dividen likuidasi. Dividen likuidasi ini terjadi ketika perusahaan membagikan dividen yang bukan berasal dari laba ditahan, melainkan dari pengambilan modal investor. Perusahaan pertambangan itu sering melakukan ini karena setelah tambang habis, perusahaan mungkin tidak berniat untuk membeli tambang baru, melainkan melikuidasi atau membubarkan asetnya secara bertahap kepada pemegang saham. Next. Nah, contoh kasusnya itu ada calahan mining. Nah, ini terdapat data saldo laba ditahannya sebesar 1.650.000 pounds. Akumulasi penipisannya 2.100.000 pounds dan premi sahamnya 1.350.000 pounds. Nah, dividen diumumkan 3 juta pounds untuk 1 juta lembar saham, yaitu 3 pounds per saham. Nah, analisisnya 1,65 juta pounds, yang mana ini setara dengan 1,65 pounds per saham, diambil dari laba ditahan. Sisanya 1,35 juta pounds, yang setara dengan 1,35 pounds per saham, itu diambil dari premi saham. Ini merupakan pengambilan investasi atau modal. Nah, jurnalnya laba ditahan itu di debit sebesar 1.650.000 pounds, premi saham biasa juga di debit sebesar 1.350.000 pounds, sedangkan kreditnya itu kas atau dividen sebesar 3 juta pounds. Nah, lalu ini ada hal yang wajib diungkapkan. Jadi, presentasi laporan keuangan, yang mana perusahaan itu wajib mengungkapkan kebijakan akuntansinya agar investor itu mengerti bagaimana angka-angka tersebut dihasilkan. Hal yang wajib diungkapkan itu meliputi kebijakan akuntansi, misalnya apakah mereka menggunakan metode upaya sukses atau successful efforts, atau biaya penuh atau full cost. Lalu ada rincian aset, liabilitas, pendapatan, dan beban, yang mana ini terutama yang berkaitan dengan aktivitas eksplorasi dan evaluasi atau INI serta arus kas operasionalnya. Next. Selanjutnya ada revaluation atau penilaian ulang. Nah, apa itu penilaian uang? Jadi kalau selama ini kita terbiasa dengan prinsip biaya historis atau historical cost, yaitu mencatat aset sebesar harga beli aslinya, namun perusahaan itu punya pilihan untuk menggunakan nilai wajar atau fair value. Ya, tujuannya itu agar laporan posisi keuangan itu mencerminkan nilai pasar aset saat ini, bukan sekedar harga masa lalu. Lalu ada istilah surplus revaluasi, yang mana surplus revaluasi ini terjadi jika nilai aset naik. Lalu selisih kenaikannya itu disebut keuntungan yang belum terrealisasi dan dimasukkan ke dalam surplus revaluasi di ekuitas. Lalu ada penilaian ulang tanah. Contohnya Siemens Group. Jadi tanah tidak bisa disusutkan. Jadi perhitungannya relatif sederhana. Ini ada skenario Siemens itu membeli tanah seharga 1 juta euro pada Januari 2022, di mana pada akhir tahunnya nilai pasar itu naik menjadi 1.200.000 euro. Nah, maka jurnalnya itu tanah berada debit sebesar 200.000 euro, sedangkan keuntungan belum terrealisasi atau revaluasi itu ada di kredit sebesar 200.000 euro. Next.
Selanjutnya ada penilaian ulang aset yang dapat disusutkan. Contohnya Lenovo Group. Ini sedikit lebih kompleks karena melibatkan akumulasi penyusutan. Jadi ini ada skenario Lenovo itu membeli peralatan 500.000 euro, yang mana masa manfaatnya itu 5 tahun. Lalu penyusutannya, akhir tahun pertama beban penyusutan adalah 100.000 euro. Jadi 100.000 euro ini didapatkan dari 500.000 euro dibagi dengan 5 tahun. Lalu nilai bukunya itu 500.000 euro dikurangi dengan 100.000 euro sama dengan 400.000 euro. Maka nilai wajar peralatan itu ternyata 460.000 euro. Jadi ada kenaikan nilai atau gain itu sebesar 60.000 euro. Maka jurnal penyesuaiannya, akumulasi penyusutan peralatan itu berada di debit sebesar 100.000 dan maksudnya yang berada di kredit itu peralatan sebesar 40.000 dan keuntungan belum terrealisasi atau revaluasi sebesar 60.000. Next. Tidak boleh dilakukan. Oke. Jadi dalam revaluasi itu tidak boleh dilakukan dipilih-pilih. Misalnya merevaluasi aset yang nilainya naik saja, karena ada aturan kelas aset jika perusahaan memilih untuk merevaluasi aset, maka seluruh kelas aset tersebut harus direvaluasi. Contohnya, jika Siemens itu memiliki banyak tanah dan mereka memiliki revaluasi, maka semua tanah perusahaan itu harus dinilai ulang ke harga pasar. Tujuannya agar tidak ada manipulasi dengan hanya menaikkan nilai aset tertentu yang menguntungkan laporan keuangan saja. Nah, mengapa banyak perusahaan menolak revaluasi? Karena meskipun terlihat bagus karena aset generasi tampak besar, kebanyakan perusahaan itu tidak melakukan revaluasi karena harganya mahal, karena harus terus-menerus menyewa jasa penilai profesional untuk menentukan nilai wajar. Lalu ada volatilitas yang mana jika harga pasar turun, maka perusahaan itu harus mencatat kerugian penurunan nilai atau impairment yang bisa mengganggu laba bersih. Lalu dampak laba, itu maksudnya jika aset yang disusutkan direvaluasi naik, maka beban penyusutan tahun depan itu akan menjadi lebih besar karena dasar asetnya lebih tinggi, yang akhirnya akan mengurangi laba bersih. Next. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai LO yang keenam, yaitu Presentation and Analysis. Suatu perusahaan itu harus mengungkapkan dasar penilaian untuk properti, pabrik, peralatan, dan sumber daya mineral beserta jaminan, hak gadai, dan komitmen lain yang terkait dengan aset-aset tersebut. Nah, saat mendepresiasi aset, perusahaan itu mengkreditkan akun penilaian yang biasanya disebut akumulasi penyusutan. Penggunaan akun akumulasi penyusutan memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk melihat biaya asli aset dan jumlah depresiasi yang dibebankan perusahaan sebagai beban di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ketika mengurangi sumber daya mineral, beberapa perusahaan itu menggunakan akun akumulasi penyusutan. Namun, banyak yang langsung mengkreditkan akun sumber daya mineral tersebut. Alasannya adalah bahwa akun sumber daya mineral itu secara fisik dikonsumsi, sehingga pengurangan langsung biaya sumber dan daya mineral tersebut bisa menjadi tepat. Next. Nah, terdapat 3 hal dalam menganalisis aset tetap, pabrik, dan peralatan, yaitu yang pertama ada aset turnover atau perputaran aset, yaitu mengukur seberapa efisien suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan yang berdasarkan perputaran aset. Nah, di sini ada contoh dan pembahasannya, yaitu ada Siemens Group. Di sini Siemens Group itu mempunyai net sales sebesar 83.044, lalu ada total asetnya itu pada tahun 2018 dan 2017 itu di 138.915, dan di tahun 2017 itu 136.111, dan net income-nya 6.120.
Nah, untuk menghitung aset turnover-nya itu rumusnya menggunakan net sales dibagi average total aset. Net sales-nya tadi 83.044, lalu total asetnya itu ditambahkan dari 138.000 dan 136.000 itu dibagi 2, sehingga didapatkan aset turnover-nya yaitu sebesar 0,60. Next. Lalu di sini untuk poin yang kedua yaitu ada profit margin on sales atau margin laba atas penjualan. Ukuran lain untuk menganalisis penggunaan properti pabrik dan peralatan adalah margin laba atas penjualan. Dengan menghubungkan margin laba atas penjualan dengan perputaran aset sebelumnya itu, kita dapat memastikan seberapa menguntungkan perusahaan menggunakan aset selama periode waktu tersebut dalam ukuran return on asset. Jadi, dengan menghitung margin laba atas penjualan ini, kita itu juga bisa mengetahui pengembalian atas asetnya atau return on asset yang akan kita bahas setelahnya. Nah, dengan menggunakan data Siemens Group sebelumnya, kita menghitung margin laba atas penjualannya, yaitu dengan rumus net income dibagi net sales. Net income-nya sebelumnya itu kita ketahui 6.120, lalu net sales-nya 83.044. Jadi didapatkan profit margin on sales-nya itu 7,4%. Nah, dengan rumus profit margin on sales, kita juga bisa menghitung return on asset-nya, yaitu rumusnya profit margin on sales dikali asset turnover. Sehingga 0,74 dikali 0,60 sehingga didapat hasilnya itu 4,4%. Next. Kemudian untuk yang ketiga ada return on asset atau pengembalian aset. Tingkat pengembalian yang dicapai perusahaan melalui penggunaan asetnya itu adalah pengembalian atas aset. Nah, selain menggunakan rumus sebelumnya pada margin profit on sales itu, ada juga rumus lainnya untuk return on asset ini. Sebagai contoh, dengan menggunakan data Siemens sebelumnya, kita juga bisa menghitung pengembalian asetnya, yaitu dengan rumus net income dibagi average total asset. Net income-nya tadi 6.120 dan average total asetnya itu sama rumusnya dengan yang sebelumnya, yaitu 138.915 ditambah 136.111 dibagi 2. Sehingga untuk hasilnya yaitu 4,4%. Nah, pengembalian atas aset dapat mengukur profitabilitas dengan baik karena menggabungkan efek margin laba dan perputaran aset. Next. Kemudian di sini kita akan memasuki LO yang ketujuh, yaitu penilaian ulang atau revaluation of property, plant and equipment. Yang pertama di sini ada penilaian ulang tanah. Yang di sini penilaian ulang tanah itu terdapat 3 kondisi. Yang pertama, apabila terjadi peningkatan nilai. Contohnya, anggaplah grup Unilever atau GBR dan LLB itu membeli tanah pada tanggal 1 Januari 2022 dengan biaya 400.000 euro. Unilever memutuskan untuk melaporkan tanah tersebut pada nilai wajar di periode berikutnya. Pada tanggal 31 Desember 2022, penilaian atas tanah tersebut menunjukkan bahwa nilai wajarnya adalah 520.000 euro. Nah, Unilever membuat jurnal berikut untuk mencatat peningkatan nilai wajar tersebut. Nah, ayat jurnalnya itu tanah pada debit yaitu sebesar 120.000. Lalu di kreditnya itu keuntungan belum terrealisasi dari revaluasi tanah sebesar 120.000 juga. Nah, 120.000 ini didapatkan dari 520.000 euro dikurangi 400.000 euro. Next. Kemudian untuk kondisi yang kedua, apabila terjadi penurunan di bawah biaya historis. Apa yang terjadi jika nilai wajar tanah pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 380.000 euro? Nah, dalam hal ini berarti itu terjadi
penurunan sebesar 140.000 euro yang dimana didapat dari 520.000 euro dikurangi 380 euro. Oleh karena itu ayat jurnalnya Unilever itu mendebit keuntungan yang belum terrealisasi atas revaluasi tanah sebesar 120.000 untuk menghapus saldonya. Selain itu, Unilever melaporkan kerugian akibat penurunan nilai juga di debit sebesar 20.000, itu di mana didapatkan dari 400.000 dikurangi 380.000 untuk mengurangi laba bersih. Lalu di kredit ada akun tanah sebesar 140.000 untuk mencatat penurunan nilai tanah di bawah biaya historis. Next. Lalu untuk kondisi yang terakhir, yaitu melakukan pemulihan kerugian atas penurunan nilai. Pada tanggal 31 Desember 2024, nilai lahan Unilever meningkat menjadi 415.000 euro, sehingga terjadi sebuah peningkatan sebesar 35.000, yang mana didapat dari 415.000 dikurangi 380.000. Nah, dalam kasus ini, ayat jurnalnya itu akun tanah di debit yaitu sebesar 35.000. Lalu ada akun di kredit yaitu keuntungan yang belum terrealisasi dari revaluasi tanah sebesar 15.000 dan akun pemulihan kerugian akibat gangguan sebesar 20.000. Nah, dalam kasus ini kerugian penurunan nilai sebesar 20.000 itu dibatalkan dan kenaikan yang tersisa sebesar 15.000 itu dilaporkan dalam laporan pendapatan komprehensif lainnya. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya melanjutkan untuk contoh soal mengenai penilaian ulang aset yang dapat disusutkan. Setelah dijelaskan oleh rekan saya tadi beberapa materinya, di sini saya akan memberikan contoh yang dimana di sini ada perusahaan Nokia yang membeli equipment sebesar 1 juta euro dengan umur manfaatnya 5 tahun menggunakan metode depresiasinya garis lurus dan tanpa nilai residu atau nol. Nah, di sini nanti kita akan membahas mengenai ketika perusahaan itu mengalami peningkatan nilai, penurunan biaya di bawah biaya historis, dan pemulihan kerugian penurunan. Untuk selanjutnya, next. Nah, di sini untuk di tahun 2022, ini kita mengalami revaluation increase atau peningkatan nilai. Nah, langkah pertama, di sini kita perlu mencari depresiasi. Karena tadi menggunakan metode garis lurus, maka 1 juta tadi yang merupakan harga perolehan equipmentnya dibagi dengan umur manfaatnya yaitu 5 tahun yang menghasilkan 200.000 euro. Jurnalnya yang di bawah ini ada depreciation expense pada akumulatif depreciation sebesar 200.000 euro. Nah, setelah itu kita bisa menghitung nilai bukunya atau book value yang di sini disebut dengan carrying amount. Nah, di situ kita bisa mencari dengan 1 juta dikurangi 200 euro. Karena kan tadi kan untuk tahun 2022 depresiasinya kan 200.000, maka yang menghasilkan 800.000 euro. Nah, kemudian kita bisa melakukan revaluasi yang dimana nilai wajar asetnya itu ada 950. Nah, nilai wajar ini itu diperoleh dari penilaian independen atau appraiser yang mempertimbangkan kondisi pasar, umur aset dan nilai ekonomisnya. Nah, baru kita bisa melihat bahwa di sini terjadi kenaikan yang dimana carrying amount-nya 800.000 ternyata fair value-nya adalah 950. Terjadi kenaikan 150.000 euro. Nah, sesuai dengan IFRS, kenaikan ini tidak diakui sebagai laba, tetapi dicatat sebagai unrealized gain di other comprehensive income atau OCI. Sehingga untuk pencatatannya nanti seperti ini yang di bawah, akumulasi depreciation sebesar 200.000, equipment-nya 50.000 euro, dan unrealized gain OCI sebesar 150.000. Nah, untuk mencari equipment ini, karena tadi kan akumulasi depresiasinya kan 200.000.
Terus diketahui unrealized gain itu kan 150, berarti dikurangi saja yang menghasilkan 50.000, itu nanti dimasukkan ke akun equipment di kredit. Nah, sehingga kita bisa mengetahui bahwa nilai buku aset setelah adanya revaluasi ini di tahun 2022 ini adalah 950.000 euro. Next. Nah, untuk di sini hanya untuk ringkasannya saja mengenai revaluasi di tahun 2023. Sama caranya, cuman ini hanya berdasarkan bentuk tabelnya saja. Next. Nah, kita lanjut untuk di tahun 2023 ini terjadi penurunan nilai di bawah biaya historis. Nah, tadi kan di tahun 2022 sudah ada aset yang sudah direvaluasi yang menghasilkan nilai barunya tadi kan 950.000 euro. Nah, kita bisa mencari depresiasinya juga di tahun 2023 ini dengan mencari dari nilai buku tadi 950 dibagi dengan sisa umurnya, yaitu 4 tahun karena sudah berjalan 1 tahun yang tadi. Sehingga 950 dibagi dengan 4 tahun itu memperoleh 237.500. Nah, untuk pencatatan depresiasinya di tahun 2023 ini, kita bisa yang di bawah ini, depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 237.500. Nah, kemudian kita bisa membandingkan dengan depresiasi yang awal, yang tadi kan di tahun 2022 itu 200.000, sedangkan di tahun 2023 itu 237.500. Yang selisihnya itu adalah 37.500. Nah, selisih ini nanti akan ditransfer yang awalnya di OC atau OCI ini dipindah ke retained earnings. Nah, pencatatannya itu seperti ini, yang di bawah ada accumulated OCI dan pada retained earnings sebesar 37.500. Nah, selanjutnya kita bisa langsung untuk menghitung nilai bukunya. Nilai buku di tahun 2022 kan tadi 950. Nah, kita bisa menguranginya dengan depresiasi, yaitu 237.500 yang menghasilkan 712.500. Nah, karena ini kita sudah tahu nilai bukunya, kita bisa melakukan revaluasi kembali. Dan ternyata untuk fair value-nya itu sebesar 570. Sudah seperti yang saya katakan tadi, fair value itu diketahui oleh adanya independen pada perusahaan itu. Nah, lalu kita bisa tahu antara carrying amount atau nilai buku tadi 712.500 dengan fair value-nya itu kan terjadi penurunan, yaitu sebesar 142.500. Nah, di sini perlu diketahui bahwa saldo OCI dari tahun sebelumnya tadi kan 150. Karena tadi kita mengalami transfernya ada 37.500, itu dimasukkan terlebih dahulu, dikurangi, sehingga itu tersisa 112.500. Jadi maksudnya begini kan, karena tadi kan OCI dipindah ke retained earnings 37.500. Nah, sedangkan tadi kan di OCI di tahun 2023 itu ada 150. Nah, itu dikurangi yang menghasilkan 112.500. Nah, karena sesuai dengan IFRS, penurunan nilai itu harus digunakan saldo OCI terlebih dahulu, sehingga 112.500 itu akan digunakan untuk mengurangi OCI, sehingga sisanya nanti dari 142.500 dikurangi 112.500 ini menghasilkan 30.000 yang diakui sebagai kerugian di laba rugi. Nah, jadi kita bisa melihat untuk pencatatannya yang bagian evaluasi ini akumulatif depresiasinya 237.500 di debit, loss on impairment-nya 30.000 yang tadi hasil pengurangan dari 142.500 dikurangi 112.500. Lalu untuk unrealized gain-nya tadi 112.500. Dan untuk equipment-nya menghasilkan di kreditnya ada 380.000. Sehingga untuk nilai buku akhir di tahun 2023 yaitu menghasilkan 570.000 euro. Next. Untuk ini hanya untuk rangkuman saja untuk evaluasi. Ini kan digabung
Yang di atas itu tahun 2022, sedangkan yang bawahnya itu 2023. Caranya sama, kamu tinggal memasukkannya untuk diakumulasi. Next. Untuk selanjutnya, di tahun 2024 ada pemulihan penurunan nilai. Nah, di sini kan diketahui di tahun 2023 tadi kan mengalami kerugian. Nah, di sini nanti akan melakukan pemulihan. Nah, langkah pertamanya itu sama, yaitu mencari depresiasi. Yang tadinya nilai buku akhir tahun di tahun 2023 tadi 570, kita bagi juga dengan sisa umurnya, yaitu 3 tahun, yang menghasilkan 190.000 euro. Untuk pencatatan jurnalnya sama, yaitu depreciation expense pada accumulated depreciation 190.000 euro. Nah, lalu kita bisa menghitung selisih depresiasi sama juga 190 ini dikurangi dengan 142.500 dari tahun sebelumnya yang menghasilkan 47.500. Dan sama, ini nanti akan ditransfer ke dari OCI ke retained earnings. Yang jurnalnya itu juga sama, akumulatif OCI dan pada retained earnings sebesar 47.500. Nah, lalu setelah adanya depresiasi ini, nilai buku aset akan menjadi 570. Ini hasil dari, setelah adanya depresiasi tadi, kita bisa mencari nilai buku asetnya. Yang tadinya 570 di tahun 2023 dikurangi dengan depresiasi, yaitu 190, yang menghasilkan 380.000 euro. Nah, ini nanti juga yang disebut dengan carrying amount. Nah, berdasarkan penilaian independen, fair value-nya kan ini di sini ada 450. Sehingga kita bisa tahu antara carrying amount dan fair value itu mengalami kenaikan, yaitu sebesar 70.000. Nah, kenaikan ini sebesar 70.000 ini nanti karena kita melakukan pemulihan, kita perlu mencatatnya terlebih dahulu di bagian recovery di laba rugi, yang dimana tadi 30.000 kerugiannya di tahun 2023. Nah, sehingga 70.000 ini diambil 30.000, tersisa 40.000 yang baru akan dicatat ke OCI sebagai unrealized gain. Nah, oke. Nah, sehingga untuk pencatatan jurnalnya itu sama, di sini ada accumulated depreciation sebesar 190.000 euro, lalu untuk equipment-nya 120.000 euro, recovery gain atau income statement-nya 30.000 yang tadi diambil dari kenaikan tadi, terus untuk unrealized gain-nya adalah 40.000. Nah, ini untuk jika di total itu hasilnya akan sama dengan akumulasi depresiasi di tahun 2024. Setelah adanya revaluasi ini, nanti kita bisa tahu bahwa nilai buku baru atau nilai book value-nya itu menjadi 450.000 euro. Dan kesimpulannya, OCI nanti akan bertambah 40.000 dan laba rugi akan mencatat recovery atau pemulihan sebesar 30.000. Next. Nah, di sini hanya untuk tampilan mengenai revaluasi sampai 3 tahun, yaitu dari tahun 2022, 2023 hingga tahun 2024. Nah, untuk cara-caranya sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini untuk tampilan pengerjaan di tabel. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi di bab ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.